أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambalado campur tomat ditambah dengan terasi. Salam pertama kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pengurus Masjid Nurul Falah beserta jajarannya, yang terhormat alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah, salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ini tarawih kedua kita malam ini. Judul yang diberikan oleh pengurus, ini bagi adik-adik kami yang mencatat, judulnya urgensi puasa dan keutamaannya. Urgensi puasa dan keutamaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kami S2 dulu, waktu itu 2019, sebelum COVID. Jadi pas masuk pertama itu sudah hadir ada bapak umurnya sekisaran 60 tahunan. Saya sangka itu dosennya, karena beliau sudah hadir dulu kan. Kita baru masuk kuliah waktu itu. Masuk ke dalam, ternyata beliau bukan dosennya, tapi juga mahasiswa S2 yang satu letting sama kami, seangkatan. Setelah lama masuk kuliah, baru tahu ternyata beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam. Dokter spesialis penyakit dalam, namanya Dokter Derajat. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah ke Jamin atau BMC, itu beliau dinas di sana. Ada yang kenal Bapak Ibu? Enggak ya? Namanya Dokter Derajat. Apa kebiasaannya? Ini kita masuknya dari sini. Dokter spesialis penyakit dalam ini, Dokter Derajat, kebiasaan beliau ternyata beliau itu di luar bulan Ramadan itu beliau puasa Daud, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Itu terus beliau lakukan. Maka sering kita lihat beliau itu puasa. Lalu kita tanya, iseng-iseng tanya sama dokter spesialis penyakit dalam, kenapa Pak Dokter begitu semangat untuk puasa? Pertanyaan awal itu kenapa mau kuliah juga, padahal kan sudah spesialis penyakit dalam, sudah kalau kekayaan tuh sudah mewah tuh.
Ternyata beliau ingin tahu bagaimana ilmu agama mengenai penyakit dalam. Hebat beliau. Nah, kita tanya, diingatkan dengan hadis Nabi. Apa hadisnya? Sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Nah, ini kita mulai masuk dari sini. Dari penjelasan beliau, beberapa dokter kita kutip seperti Dokter Aisyah, ada juga jurnal-jurnal kita baca, apa urgensi puasa nih. Nah, ini mari kita lihat satu-satu. Pertama mengenai niat. Coba kita baca sama-sama. Kemarin nih ada baca niat atau tidak? Ada insya Allah ya. Bagaimana niat puasa? Nawaitu. Ini belum hafal lagi nih. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi syanati lillahi ta'ala. Ternyata, ini dari sisi kedokterannya nih. Otak kita ada otak besar, ada otak kecil. Otak besar itu terbelah menjadi dua. Ada otak belahan kanan, ada otak belahan kiri. Ini kalau saya yang menjelaskan, tentu background saya bukan dokter. Tentu kita mengutip dari dokter-dokter, baik itu teman, bacaan, maupun jurnal. Kita mengutip dari sana. Belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Ternyata di tengah-tengah itu ada namanya hipotalamus. Ini kalau ada dokter di sini boleh koreksi. Ada namanya yang di tengah itu hipotalamus. Untuk bapak-bapak yang laki-laki itu lebih besar hipotalamusnya itu daripada ibu-ibu. Hipotalamusnya apa? Pusat syahwat, pusat makan, pusat haus, itu di hipotalamus. Ternyata pas orang baca niat saja, baru baca niat saja, itu hipotalamus tadi ditekan. Ditekan dia. Kenapa? Karena kita baca niat, kita sadar, tertekan dengan bacaan tadi. Dengan izin Allah. Dan dengan ilmu kedokteran. Lalu apa yang terjadi? Hipotalamus ini mengirimkan sinyal kepada tubuh. Dia kan hipotalamus itu karena di tengah-tengah letaknya, bentuknya segitiga, itu ada belahan kanan, belahan kirinya. Yang belahan kanan ini mengirim sinyal ke bagian tubuh sebelah kiri. Belahan kiri mengirim sinyal ke bagian tubuh sebelah kanan. Agak terbalik dia posisinya tuh. Nah, inilah yang menyebabkan orang itu pertama dia bisa mengendalikan syahwatnya. Makanya kita tuh bulan puasa tuh banyak orang bilang tuh kan dari hadis dikutip bahwa ketika bulan puasa tuh setan-setan dibelenggu, lalu kita nih bisa mengendalikan nafsu syahwat kita. Nah, ini kita kasih contoh. Itu kami MOT di Padang Utara. Kalau di sini nih apa kecamatannya? Kota Tengah ya. Di Padang Utara itu dihadiri oleh Bapak Kabak Kesra. Pak Kabak Kesra bilang kayak gini nih. Kota Padang kita sebenarnya dalam keadaan darurat. Kenapa? Ternyata banyak pemuda-pemudi, anak-anak SMP, SMA yang kebiasaannya itu tawuran. Itu banyak sampai ada yang tangannya terpotong, bahkan ada yang meninggal dunia, kata beliau. Banyak yang main game online, judi online, LGBT, dan banyak masalah yang beliau uraikan. Itu kenapa? Karena syahwat yang ada di hipotalamus tadi itu terbuka lebar. Nggak ditekan dia. Nggak dikontrol dia. Maka
Anak-anak tuh karena dikendalikan oleh syahwat, mereka melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama. Ini bahayanya. Saya baca buku Fikih Islami wa Adillatuh. Itu salah satunya yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Itu ada salah satu dia kutip hadis di dalam bab puasa di jilid 3. Apa katanya? Saya baca juga kan, kenapa hadis ini dikaitkan dengan puasa? Padahal hadisnya apa? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, jikalau kalian sudah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Lihat potongan hadis terakhirnya itu. Wa man lam yastati', jikalau tidak mampu, belum sanggup, fa alaihi bisawm, maka hendaklah kalian berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu bisa mengendalikan syahwat. Dan syahwat inilah yang mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka di bulan puasa itu bisa menekan syahwat dari baca niat saja. Yang penting hadirkan Allah ketika baca niat, sadari bahwa kita ingin puasa. Puasa itu kan kita menahan dari segala yang membatalkan puasa, baik itu makan dan minum maupun hal-hal aktivitas lain, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ketika kita berniat, itu kita hadirkan, kita sadarkan diri kita, sehingga tubuh kita ini mampu mengendalikan syahwat. Ini urgensinya. Kemudian kata Pak Dokter lagi, itu di dalam tubuh tuh, ini kalau Bapak Ibu ada dari kedokteran tentu tahu tuh, autofagi namanya. Pernah dengar istilahnya? Autofagi itu kemampuan tubuh untuk mereset kembali, membuang sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang mengandung toksit. Toksit ini zat-zat beracun, itu dibuang. Kapan dia bisa autofagi tubuh kita nih? Ternyata ketika bulan suci Ramadan, ketika kita puasa Ramadan. Ini pentingnya untuk membantu kita, membantu anak-anak kita, masyarakat kita mengendalikan syahwatnya, salah satunya dengan berbanyak puasa. Nah, ini urgensinya. Kita lihat lagi keutamaannya. Apa keutamaan puasa? Ternyata puasa ini selain kewajiban, seperti ayat yang sudah dibacakan oleh moderator kita tadi, itu banyak keutamaannya. Apa diantaranya? Lis-shaimi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa, ada dua kebahagiaan. Kapan? Yang pertama, inda fitrihi, ketika dia masuk bulan Syawal, ketika dia sudah berbuka. Ada yang menafsirkan setelah kita puasa siang, itu di malamnya kita mendapatkan kegembiraan. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa inda fitrihi, pas kita masuk bulan Syawal, kita sudah menunaikan ibadah puasa, sekaligus mendirikan sholat tarawih, sholat witir, bahkan kita tambah dengan tahajud, bahkan ada yang duhanya sampai 11 dan seterusnya, ditambah-tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat duhanya 12 dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kita tuh lebih banyak kebahagiaan kita ketika Idul Fitri. Yang kedua, lis-shaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi, yang pertama. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia
ketika kita bertemu dengan Allah. Liqa tuh ini kayak gini nih. Liqa kan ada kajian misalnya, dibuat lingkaran, lalu ada penjelasan di depan, ini liqa namanya. Berarti ketika nanti kita bertemu, melihat wajah Allah, itulah kegembiraan orang-orang yang berpuasa. Dan ada lagi keistimewaan yang lain. Apa kata hadis Nabi mengatakan, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada namanya, ada sebuah pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Nama pintu itu adalah ar-rayyan. Pintu ar-rayyan ini khusus disediakan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Yang berpuasa di bulan Ramadan maupun berpuasa puasa sunnah. Mungkin sampai di sini untuk pengantar, karena kalau materi ini sudah sering kita dengar sebenarnya, ini untuk mengulang-ulang kaji. Jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka sesi diskusi, agak 5 menit baru kita tutup. Silakan Bapak Ibu. Ada? Karena waktu kita dikasih itu hanya 20 menit. Itu dah hampir 20 menit. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Pas? Pas. Ya. Inilah keutamaan puasa. Maka jagalah puasa. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga nanti Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya Allah bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup demikian, karena ini sudah sering kita bahas, kita hanya mengulang-ulang kaji, dan semoga kita terus meningkatkan puasa kita, dan juga kita harapkan anak-anak kita latih berpuasa dari semenjak dini, supaya mereka terus menjalankan ibadah puasa sampai tua nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.